Selamat pagi semuanya. Di podcast Hermina hari ini, topik yang akan kita bahas adalah tentang kesehatan mental ibu pasca melahirkan. Perkenalkan, saya Dr. Nanda. Di sini saya akan menjadi host atau pembawa acara untuk narasumber kita yang sudah bersedia hadir untuk berbagi ilmu ya Ibu ya. Ibu Ika, MPSI Psikolog. Ini bukanya sudah di sini. Nah, yang pertama kita mau kenalan dulu nih sama Ibu Ika. Ibu Ika ini kalau di Hermina sendiri pelayanannya bagian apa aja? Ya, kalau di Hermina ada pelayanan psikologi, pelayanan yang diberikan ada konsultasi, konseling, gitu. Terus juga ada konsultasi tumbuh kembang anak juga. Kemudian ada tes psikotes, tes minat bakat, tes kesiapan sekolah, itu juga ada pelayanannya. Semuanya bisa ya di sini ya. Kalau pelayanannya sendiri hari apa aja Bu di Hermina? Kalau di Hermina dari hari Selasa, Rabu, dan Jumat dari jam 8 sampai jam 12. Oh begitu. Teman-teman kalau mau ketemu Ibu Ika di jam yang sudah disampaikan tadi ya. Atau kalau mau nanya informasinya boleh juga ke kontak personnya Hermina. Oke, jadi hari ini topik yang akan kita bahas itu adalah kesehatan mental ibu pasca melahirkan ya Bu Ika ya. Kalau untuk ibu yang setelah melahirkan sendiri kan sebenarnya emosi yang dirasakan mungkin campur aduk ya. Apalagi kalau untuk sudah menunggu persalinan yang ditunggu-tunggu 9 bulan gitu ya, dengan segala tantangannya masing-masing, setiap orang kan berbeda-beda. Itu biasanya emosinya campur aduk ya, seneng iya, bahagia ya, bersyukur nih anaknya lahir sehat. Cuma kan nggak semua orang merasakan demikian ya. Kadang di beberapa orang ada emosi-emosi lain nih selain bahagia, ada cemasnya, ada takutnya. Nah, untuk Ibu Ika sendiri kenapa nih menjadi penting kesehatan mental ibu pasca melahirkan itu untuk kita bahas hari ini? Oke, iya, kesehatan mental ibu pasca melahirkan emang satu hal yang penting banget gitu ya untuk kita bahas, untuk kita kenali gejalanya, dan kalau sudah ada gejala-gejalanya tentu perlu kita atasi juga. Kenapa penting gitu? Karena pasti akan berpengaruh sama nanti proses pengasuhan juga. Itu sama apa? Mulai dari menikah, hamil, sampai melahirkan, itu kan sebuah fase yang panjang ya dok ya gitu, dan itu pasti melelahkan gitu, menyenangkan sekaligus melelahkan gitu kan. Ada banyak perubahan di sana dari menikah aja gitu. Menikah pasti udah menambah peran juga gitu kan, dari yang single terus jadi berpasangan, jadi punya label istri gitu, otomatis fungsi dan perannya juga bertambah. Itu juga sedikit menimbulkan stres juga tuh kalau yang nggak siap dengan perubahan itu. Ditambah hamil juga udah banyak perubahan juga. Ditambah mungkin nanti dokter bisa bahas juga gitu perubahan hormon ketika ibu hamil itu kan seperti apa gitu. Itu bergejolak juga gitu ya dok ya. Itu juga pasti berpengaruh juga ke kondisi psikologis, karena kondisi fisik dan psikologis itu saling berpengaruh satu sama lain. Ditambah ketika melahirkan, perubahannya besar banget nih gitu kan. Kalau tidak siap gitu, tidak disiapkan sejak hamil gitu, nanti begitu melahirkan itu kan prosesnya juga ada ya sakitnya juga pasti gitu, ditambah begitu keluar harus menyusui juga gitu, ada lelahnya ada lelahnya gitu, apalagi 9 bulan gitu, kurang lebih 9 bulan tuh kan kayaknya nggak ada istirahatnya gitu, apalagi ibu yang hamil dan bekerja gitu kan, itu pasti tambah kelelahannya lebih double gitu. Dan kalau itu tidak disiapkan, kemudian tidak dijaga kesehatan psikologisnya, tentu begitu lahir pasti juga ada perasaan cemas juga gitu kan, udah capeknya sebelum melahirkan ditambah harus bergadang juga gitu kan, itu jadi rentan banget tuh kondisi-kondisi gitu. Kenapa makanya harus dijaga, karena nanti berpengaruh ke pengasuhan juga gitu kan. Emosinya jadi nggak stabil, yang anak harusnya begitu lahir kan momen bahagia gitu ya gitu banyaknya. Terus nanti kalau momen bahagia itu nggak dirasakan, malah jadi sedih berkepanjangan, ya itu kan yang bahaya, anaknya nanti tidak diasuh secara optimal gitu. Makanya perlu kondisi psikologis yang sehat untuk ibu-ibu ini. Iya, tadi betul yang disampaikan Ibu Ika. Jadi setiap ibu itu punya tantangannya sendiri-sendiri ya, dari background pernikahannya, terus proses untuk mendapatkan kehamilannya sendiri itu kan beda-beda ya Bu Ika ya. Ada yang langsung dapet, ada yang harus menunggu lebih lama gitu ya. Ada yang backgroundnya ibu ini bekerja, ada yang backgroundnya ibu ini punya waktu yang cukup untuk mengurus anaknya sendirian, ada yang mungkin belum siap. Itu
background yang seperti itu tentu mempengaruhi ya Bika ya, Iya, untuk betul. nantinya bagaimana kondisi mental setelah bayi itu lahir gitu ya. Ada yang jauh dari keluarga, ada yang mungkin suaminya nggak di tempat gitu, itu banyak ya faktornya ternyata. Nah untuk kondisi gangguan mental sendiri itu seperti apa sih? Ada kondisi apa aja Bu kalau untuk pasca melahirkan nih? Iya, kalau pasca melahirkan biasanya yang paling sering kita dengar apa baby blues gitu ya, gitu ada baby blues, postpartum depression. Jadi mungkin awalnya baby blues nih, kalau baby blues tidak tertangani bisa jadi postpartum depression itu tadi gejalanya apa lebih berat lagi, kecemasan gitu juga gitu, bahkan sampai hal-hal yang ya ketika depresinya itu sudah berlangsung lama itu justru penanganannya akan lebih berat lagi. Itu sih yang paling sering ditemukan biasanya kalau baby blues atau PPD ya, biasanya postpartum depression itu biasanya muncul sih udah 3 jam pasca melahirkan, bahkan sampai 1 minggu setelah melahirkan itu biasanya mulai muncul sih gitu. Kalau untuk mengenalinya sendiri gimana? Bukan ada istilah, mungkin bagi yang belum familiar ya sama istilahnya, gimana sih kita membedakan apa ini baby blues ataukah ini sudah postpartum depression atau tingkat yang lebih parah nih ada postpartum psychosis ya. Nah untuk mengenalinya sendiri gimana sih, gejalanya apa, kapan biasanya mulai dirasakannya gitu? Iya, kalau baby blues sendiri gitu kan biasanya ditandai dengan emosi yang berlebihan gitu. Jadi overwhelmed dengan emosinya gitu. Udah capek, cemas juga, khawatir nanti bisa nggak ya ngasuh anak gitu kan. Apalagi ibu baru gitu, kaget belum belajar gitu. Ditambah misalnya merantau jauh dari orang tua itu kan emosinya sangat campur aduk tuh yang dirasain gitu. Dan ketika itu sudah dirasakan berkepanjangan, misalnya kok seharian sedih terus gitu, itu bisa jadi salah satu gejala dari baby blues itu. Gitu. Kemudian ya tadi ada perasaan khawatir, cemas, perasaan tegang, jadi badannya tuh capeknya karena khawatir terus gitu. Aduh ini anak-anak nangis gimana, ini gimana gitu kan. Harusnya ketika nangis bisa tuh tahu cara-caranya harus diapakan nih anaknya gitu. Jadi karena saking cemasnya dan clueless gitu ya, nggak tahu harus ngapain, akhirnya cuma didiemin aja gitu. Ditambah lagi misalnya lingkungan sekitar malah mungkin kok didiemin aja anaknya gitu kan. Banyak ya pendapat-pendapat yang berbeda, yang ini nyuruh apa, yang ini nyuruhnya begini gitu ya. Jadi makin lah tuh cemasnya, khawatirnya gitu kan. Kemudian ada lagi dari kondisi fisik juga sih gitu, nyeri-nyeri, sakit-sakit itu juga kan sebenarnya habis melahirkan ya wajar lah sebenarnya ya dok ya gitu, ketika badannya nyeri-nyeri sakit-sakit, tapi ketika sakitnya itu justru seharusnya misalnya pulihnya sudah dalam waktu sekian kali 24 jam gitu, tapi kalau itu masih berlangsung nyerinya, itu juga bisa jadi salah satu gejala juga gitu, gejala yang menyertai si baby blues itu sendiri. Kemudian ya tadi capek yang berlebihan gitu kan, nggak ada yang bantuin, suami kerja gitu, terus jauh dari keluarga besar, itu lelah yang berkepanjangan itu juga pasti akan berpengaruh sama emosi, balik lagi tadi emosi yang berlebihan dan nggak stabil itu tadi gitu. Sama mungkin gejalanya biasanya sulit tidur gitu, jadi ya memang sih sulit tidur gitu kan, pasti harus begadang gitu kan, mungkin tiap 3 jam kali ada tiap 3 jam bangun harus menyusui gitu, mengasihi gitu kan. Tapi kalau ya dalam waktu itu tidurnya kok kayaknya udah benar sama sekali nggak bisa tidur juga nggak nyenyak, gelisah, nah itu juga salah satu gejala yang menyertai dari baby blues itu sendiri. Ketika itu tidak tertangani secara cepat gitu kan, terus di gejala-gejala yang tersebut itu dibiarkan berkepanjangan, bisa jadi berkembang jadi postpartum depression itu tadi gitu. Jadi depresi pasca melahirkan itu udah sampai tingkatnya udah ya tadi sedih berkepanjangan, kemudian udah sampai kehilangan minat untuk beraktivitas gitu kan, bahkan untuk mengasuh anaknya juga kayaknya udah nggak tahu deh gitu, kayaknya udah benar-benar kehilangan energi aja semuanya gitu. Itu udah depresi berarti Bu ya. Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan tadi, yang paling awal dirasakan itu gejala-gejalanya bisa kita sebutnya baby blues ya. Baby blues itu rasa sedih, capek, tadi campur aduk ya, karena kondisi fisik dan mental kan saling berhubungan Bu ya. Kalau itu dibiarkan secara berkepanjangan itu bisa mengarah ke postpartum depresi.
gejalanya tadi ya itu ya, mulai kehilangan minat, sedihnya berkepanjangan, terus untuk mengasuh ke anaknya sendiri pun sudah kehilangan semangat sepertinya ya. Sedangkan kalau orang-orang kan mikirnya kalau orang yang nggak merasakan mungkin ya orang sekitarnya gitu, tetangganya, siapa saudara jauh gitu mikirnya kok punya anak sedih sih gitu, kok punya anak nggak bersemangat sih, orang-orang pada pengen punya anak gitu ya, suka omongan-omongan kayak gitu ternyata yang bikin kondisi depresinya makin berat padahal ya. Iya betul, yang kita tahu kan ya momen melahirkan itu adalah momen yang membahagiakan gitu ya gitu. Jadi rasanya nggak ada celah untuk kita untuk merasa sedih. Betul. Padahal sedih itu wajar banget. Harus divalidasi sebetulnya ya. Betul. Tapi lingkungan nggak memahami itu, makanya udah ngerasa sedih terus ditambah kok sedih, harusnya kan bahagia punya anak tuh, lihat anaknya begini. Wah, makin ya, belum lagi udah banyak tuntutan kapan mau akikah, kapan mau ini ya, itu makin ternyata ya. Semakin jadi kayak nggak dikasih ruang ibu ini untuk merasakan berbagai emosi. Iya, padahal tadi kalau kita kembali lagi di awal, setiap orang itu dari pernikahan aja backgroundnya beda-beda, kesiapan mentalnya beda-beda, jadi nggak bisa disamaratakan untuk gimana sih dia harus berperasaan setelah bayi ini lahir gitu kan. Maksudnya perasaan dia yang ada capeknya, ada khawatirnya itu harusnya divalidasi orang-orang terdekat ya, bukan malah semakin dijatuhkan. Ini juga penting juga berarti untuk diperhatiin sama orang-orang di sekitar ibu yang baru melahirkan gitu ya, bahwa penting banget untuk memvalidasi emosinya gitu. Ya cukup dipahami bahwa ya memang proses ini melelahkan, capek gitu ya, terus ya apa yang bisa kita bantu untuk ibu-ibu di sekitar gitu, bukan menambah beban pikirannya gitu ya dengan perkataan-perkataan yang tadi gitu kan. Wow, luar biasa. Itu sering soalnya ya. Kadang merekanya sudah lelah, tapi orang-orang sekitarnya mungkin kurang memahami atau kurang mengenali kalau ada loh kondisi baby blues, ada kondisi postpartum depression itu ada gitu. Dan itu nggak cuman karena lelah ya, itu semua emosi yang sedikit demi sedikit tapi makin lama makin dirasakan bisa mengarah ke depresi gitu tadi ya. Untuk peranan orang sekitar selain suportif harusnya bagaimana Ibu sarannya? Ya orang sekitar kan berarti harus memahami dulu gitu ya kondisinya. Bahkan saya singgung sedikit hasil penelitian itu tadi saya baca bahwa ada 13% perempuan itu mengalami postpartum depression, kan lumayan banyak juga ya. 13% dari populasi di dunia gitu. Dan di Indonesia ada 19,6% perempuan di Indonesia yang mengalami postpartum depression itu tadi. Jadi ini hal yang harus diperhatikan juga sama orang-orang di sekitar. Suportif pasti itu jadi hal yang paling penting gitu untuk diberikan. Kemudian selain memang memahami emosinya, memberikan support, juga kita supportnya bisa banyak hal sih gitu ya Dok ya, bisa dengan hadir secara fisik gitu kan, atau mungkin cukup menanyakan kabarnya teman-teman di sekitar juga kan, gimana kabarnya, ada yang perlu dibantu atau enggak gitu kan. Terus juga ketika orang-orang di sekitar memahami gejala-gejalanya, pasti kan jadi lebih aware tuh gitu ya, oh ini kok ada yang beda ya gitu, kok bukannya senang gitu kan, kok ada sedihnya yang berkepanjangan nih, ada apa. Ketika sudah aware kan jadi bisa memberikan saran harus kemana nih, ketika misalnya memang bisa dikelola secara sendiri bisa dikelola, tapi kalau sudah rasanya sudah butuh bantuan profesional ya boleh kita beritahu orang-orang tersebut bahwa perlu mendapatkan bantuan profesional agar tidak berkepanjangan nih gitu. Oke, jadi teman-teman yang udah mengikuti podcastnya dari awal, tadi udah banyak yang kita obrolin Bu ya, dari planning, ternyata pentingnya konseling pranikah, ternyata itu faktornya yang dibicarakan tuh harusnya sejauh itu ya. Betul. Untuk kesehatan mental ibu pasca melahirkannya nih. Nah kalau dari Bu Ika sendiri setelah yang kita diskusikan tadi, apa nih kesimpulan dan pesannya untuk masyarakat untuk bisa lebih mengenali kesehatan mental ibu pasca melahirkan? Oke. Ya, yang perlu dipahami adalah bahwa untuk menjadi ibu itu proses yang panjang gitu ya, pasti banyak perubahan, makanya perlu disiapkan sejak awal bahkan sebelum menikah gitu. Jadi perubahan-perubahan ini kan yang rentan mendatangkan stres gitu kan. Jadi ketika sudah paham bahwa nanti setiap menikah, hamil, melahirkan itu ada perubahan, ada penambahan peran dan fungsi itu yang perlu disiapkan. Jadi balik lagi sebenarnya ke kesiapan lagi gitu, kesiapan punya anak, kesiapan menjadi orang tua, karena
ketika hamil melahirkan, yang lahir bukan cuma anak tapi lahir sebagai orang tua juga baru lahir gitu. Betul. Jadi harus sama-sama disiapkan. Itu sih intinya sebenarnya kesiapan semuanya, dan support lingkungan itu penting banget. Dan kalau merasakan hal-hal yang tadi sudah kita bahas, kayak emosinya yang bergejolak, tidak stabil, itu namanya perlu dipahami gitu, perlu disadari bahwa it's okay kita merasakan itu semua. Divalidasi. Iya, itu berbagai emosi yang kita rasakan itu adalah emosi yang valid, sesuatu yang valid, dan tidak apa-apa untuk merasakan itu. Curhatlah ke pasangan, ke orang-orang terdekat, jadi tidak dipendam sendiri gitu, tidak merasakan hal itu secara seorang diri gitu. Karena itu nanti rentan juga bikin tadi baby blues dan postpartum. Iya, dan perlu, kalau sudah merasa perlu boleh banget ya mencari bantuan. Iya. Karena sekarang pun konseling itu bisa online. Ya, setidaknya kalau nggak sempet atau di tempat terdekatnya itu nggak ada psikolog, psikiater atau siapapun yang dia bisa percaya untuk memberikan saran, sekarang aksesnya lebih mudah ya Bu ya, ada online gitu. Jadi masalah kesehatan mentalnya bisa teratasi lebih dini. Betul. Nah, podcast kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak untuk Ibu Ika yang sudah bersedia menjadi narasumber, sudah berbagi banyak ilmu untuk kita semua. Ikuti terus podcast Hermina untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih teman-teman.